Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rita Maharani dengan NIM 2105111837 dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Riau. Dosen pengampu Ibu Naila Fauza MPD dan Ibu Dina Syafrita MPD. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan dengan judul praktikum pengukuran dan massa jenis. Sebelum saya memulai percobaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar teori tentang pengukuran dan massa jenis. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit teori yang saya ketahui tentang pengukuran. Dari yang pertama, pengertian pengukuran. Pengukuran dapat diartikan sebagai penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas suatu benda terhadap standar ukuran atau satuan ukuran. Secara sederhana, mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Setiap materi, zat, dan fenomena yang terjadi di alam dapat diukur. Hart Kelvin mengungkapkan, pengetahuan kita baru memuaskan hanya jika kita dapat menyatakannya dalam bilangan. Dalam pengukuran, hendaklah diusahakan agar gangguan sekecil mungkin tidak terjadi pada sistem yang diukur sehingga diperoleh hasil yang lebih teliti. Suatu pengukuran selalu terdapat ketidakpastian yang disebabkan oleh faktor-faktor, antara lain adanya nilai skala terkecil, ketidakpastian acak, atau keterbatasan pengamat. Setiap skala alat ukur mempunyai batasan skala terkecil yang dapat dibaca, misalnya mistar. Nilai skala terkecilnya yaitu 1 mm. Jangka sorong 0,1 sampai 0,02 mm dan mikrometerskop skala terkecilnya 0,01 mm sampai 0,001 mm. Ketiga jenis alat tersebut merupakan alat ukur panjang. Sistem, cara, atau aturan untuk menyatakan sebuah besaran ke dalam angka dinamakan sistem satuan. Sistem satuan juga menunjukkan bagaimana sebuah besaran diukur atau dibandingkan dengan besaran sejenis lainnya. Contoh sederhana misalnya, ketika mengukur suatu meja dengan menjengkalnya, diperoleh bahwa panjangnya 20 jengkal. Artinya, cara mengukur panjang meja adalah dengan cara membandingkannya dengan jengkal tangan. Dan hasilnya, panjang meja sebanding dengan 20 jengkal tangan. Namun demikian, tidaklah akurat mengukur dengan jengkal sebab jengkal masing-masing manusia tidaklah sama dan ada kemungkinan berubah menurut usia. Untuk itu, perlu dibuat alat pembanding yang standar dan berlaku secara internasional relatif tetap menurut waktu. Dalam fisika, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dan tidak dari besaran lain. Besaran pokok terdiri dari 7, yaitu ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Sedangkan besaran turunan adalah kombinasi dari beberapa besaran pokok. Karena besaran fisika sangat banyak, sedangkan besaran pokok hanya 7, maka hampir sering dijumpai besaran fisika merupakan besaran turunan. Bagian pertama, pengukuran besaran turunan volume. Volume merupakan ukuran ruang yang ditempati suatu benda. Cara mengukurnya tergantung pada jenis benda. Volume zat cair dapat diukur dengan gelas ukur. Volume balok dapat ditentukan dengan rumus V sama dengan P kali L kali T. Volume benda tak beraturan dapat ditentukan dengan menggunakan prinsip perpindahan zat cair. Bagian 2, pengukuran besaran turunan massa jenis. Berkaitan dengan massa dan volume massa jenis, didefinisikan sebagai besaran yang merupakan hasil perbandingan massa dan volume. Cara mencarinya dengan rumus yaitu Rho sama dengan M per V.
Berikut saya lampirkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Di sini saya menggunakan mistar atau penggaris, lalu ada neraca atau timbangan. Yang ketiga, saya menggunakan pipet sebagai media batang yang akan diukur. Dan benda beraturannya, saya menggunakan kotak HP, serta benda yang tidak beraturannya, saya menggunakan batu. Lalu yang terakhir, ada air serta gelas ukur atau wadah yang memiliki skala. Baik, langsung saja. Langkah pertama, pengukuran dimensi batang. Kita ukur panjang batang dengan menggunakan mistar. Baik, kita dapati panjang batang ini 23,5 cm. Lalu, kita ukur panjang batang ini menggunakan jengkal. Baik, kita anggap panjang batang ini menggunakan jengkal yaitu 1,5 jengkal atau 1,5 jengkal. Lalu, hasil percobaan tadi kita catat di tabel A dan kita ulangi percobaan tadi sebanyak 4 kali. Yang kedua, pengukuran massa. Kita ukur massa yang tidak beraturan, saya menggunakan batu. Kita ukur dengan cara ditimbang di neraca. Baik, kita dapati hasil pengukurannya yaitu 170 gram. Dan hasil pengukuran tadi kita catat di tabel B, lalu kita ulangi lagi sebanyak 4 kali. Kemudian kita timbang kembali benda yang beraturan, saya menggunakan kotak HP, kita ukur dengan menggunakan neraca lagi. Baik, di sini kita mendapati berat dari kotak HP ini yaitu 160 gram. Lalu kita catat di tabel B juga dan lakukan percobaan ini sebanyak 4 kali. Percobaan selanjutnya itu pengukuran massa jenis benda. Kita ukur panjang, lebar, serta tinggi dari balok atau kotak HP ini. Kita ukur dulu panjang dari balok atau kotak HP ini. Di sini kita dapat panjang kotak HP ini yaitu 17,5 cm. Lalu lebarnya 8,5 cm serta tingginya 5,5 cm. Hasil pengukuran ini kita catat di tabel C dan kita ulangi sebanyak 4 kali. Lalu kita timbang kembali kotak HP tersebut dan kita dapati massanya 160 gram. Lalu kita catat kembali di tabel C. Kita ulangi pengukuran sebanyak 4 kali. Selanjutnya, kita timbang massa jenis benda tidak beraturan, yaitu batu. Kita timbang menggunakan neraca. Lalu kita juga mengukur volume benda tidak beraturan ini dengan menggunakan gelas ukur. Baik, di sini saya mendapatkan massa dari batu itu yaitu 170 gram. Lakukan percobaan ini sebanyak 4 kali, lalu catat di tabel C2. Lalu saya mengukur volume benda tidak beraturan ini dengan menggunakan gelas ukur. Saya mengisi air sebanyak 300 ml, lalu saya masukkan batu tersebut ke dalam air. Dan di sini nampak naik hingga 350 mili, maka dikurangin 350 mili dikurangin 300, maka hasilnya 50 mili.
Jadi, massa jenis atau volume dari benda tidak beraturan ini atau batu yaitu 50 mili. Kita ulangi pengukuran volume tadi kepada benda tidak beraturan sebanyak 4 kali, lalu kita catat hasilnya di tabel C2. Data hasil percobaan. Tabel A, pengukuran dimensi batang. Nilai skala terkecilnya 0,1 cm atau 1 mm. Hasil pengukuran batang dengan menggunakan mistar dari percobaan 1 sampai 4 sama dengan nilai 23,5 cm, dan hasil pengukuran batang dengan menggunakan jengkal dari percobaan 1 sampai 4 sama, yaitu 1,5 jengkal atau 1,5 jengkal. Tabel B, pengukuran massa dengan nilai skala terkecilnya 10 gram. Hasil pengukuran pada massa batu dari percobaan 1 sampai 4 sama dengan nilai 170 gram. Pada balok sama juga dengan nilai 160 gram dari percobaan 1 sampai 4. Dan pada tabel C, pengukuran massa jenis zat C1 pada balok saya menggunakan kotak HP. Panjang kotak HP dari percobaan 1 sampai 4 sama 17,5 cm. Lebarnya dari percobaan 1 sampai 4 sama 8,5 cm. Tingginya dari percobaan 1 sampai 4 sama 5,5 cm. Dan massa kotak HP dari percobaan 1 sampai 4 sama, yaitu 160 gram. C2, benda tidak beraturan, yaitu batu. Volume benda batu dari percobaan 1 sampai 4 sama, yaitu 50 mili. Dan massa benda batu sama dari percobaan 1 sampai 4, yaitu 170 gram. Kesimpulan. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa panjang suatu benda dapat diukur menggunakan mistar atau penggaris. Nilai skala terkecil pada mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm. Untuk mengukur massa suatu benda dapat digunakan neraca analog. Neraca analog yang digunakan pada percobaan ini memiliki nilai skala terkecil 10 gram. Benda tidak beraturan dapat diukur volumenya dengan memasukkan air ke dalam gelas, lalu catat volume awalnya. Kemudian, masukkan benda yang akan diukur ke dalam gelas, lalu catat volumenya. Volume awal tadi dikurangin oleh volume akhir. Maka, hasil dari pengurangan tersebut itulah volume dari benda tersebut atau massa benda tersebut. Massa jenis suatu benda dipengaruhi oleh massa benda dan volume benda. Massa jenis mempunyai satuan gram per cm kubik. Massa jenis dapat ditentukan dengan persamaan Rho sama dengan M per V. Sekian dari percobaan praktikum tentang pengukuran dan massa jenis. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.